Saat Herdi menaiki tangga tersebut, dia sampai di jendela kamar kosan. Dari jendela itu Herdi melihat ada anak kecil sedang bermain di atas tempat tidur. Jadi anak kecil itu loncat-loncat tuh, ting 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 ting. Nah, karena Herdi penasaran nih kok anak kecil loncat-loncat ya. Kemudian dia ngintip tuh di jendela kamar kosan itu. Pada saat Herdi ngintip, dia melihat ada seorang ibu yang ngawasin anak itu lagi main. Dan pada saat Herdi ngeliat ke ibu itu juga melihat ke Herdi. Dan Herdi langsung buang muka karena dia takut nanti dikira ngintip di kamar kosan itu. Tetapi adiknya Herdi yang ada di belakang Herdi tidak melihat bahwa di kamar itu ada anak dan ibunya. Dan dari sinilah cerita itu dimulai. Cerita ini diceritakan oleh Herdi. Herdi itu ada di cerita gue yang judulnya Adu Batu. Kemudian ada juga Herdi yang judulnya Kembali Lagi. Waktu itu Herdi perjalanan dinas ke Surabaya. Kemudian ada juga yang judulnya Tuyo Hotel. Nah, waktu itu Herdi perjalanan dinas ke Batam. Nah, saat ini Herdi bercerita lagi mengenai pengalamannya. Kejadian ini sekitar terjadi di tahun 2005. Tepatnya di kota Bogor. Nah, saat itu Herdi punya temen yang ngekos di kota Bogor, namanya Pipit. Nah, Pipit ini dia kerja di sebuah mall, termasuk mall yang besar lah di kota Bogor. Nah, kemudian dia ngekos di dekat mall tersebut. Nah, letak kosannya Pipit ini itu di pinggir jalan, jadi udah kosannya itu sebelah mall, kemudian tuh ada jalan. Nah, dari jalan itu udah masuk itu kosannya Pipit. Nah, saat itu Herdi dia lagi liburan kuliah. Nah, dia memutuskan untuk pergi ke Bogor ngunjungin Pipit, temennya. Nah, saat itu Herdi tinggal nginep di kosannya Pipit. Nah, jadi udah beberapa hari, Herdi sekitar sehari 2 hari lah dia udah nginep di kosannya Pipit. Nah, di hari ketiga, Herdi itu datang sama adeknya. Nah, adeknya waktu itu dari Jakarta kan. Nah, pada saat tiba di Bogor, kebetulan Pipit lagi kerja. Kerjanya di mall tersebut. Nah, kemudian Herdi sama adeknya janjian tuh sama Pipit di basement parkiran untuk minjem kunci kamar kosan. Nah, saat itu ketemulah mereka di basement parkiran mobil. Nah, Pipit ngasih tuh kunci kosannya itu ke Herdi. Akhirnya Herdi pamit lah sama Pipit untuk pergi ke kosannya. Nah, kosannya Pipit itu tadi udah gue jelasin kan. Jadi kosannya itu di sebelah mall tersebut. Nah, di sebelah mall itu ada jalan raya tuh. Nah, di jalan raya itulah, di sebelah kanannya itulah, itu letak kosannya Pipit yang udah beberapa hari Herdi nginep di situ. Nah, masuk ke dalam kosan itu kebetulan kamar kosan ada di lantai 2. Jadi Herdi sama adeknya itu harus naik tangga dulu untuk menuju kamar kosan tersebut. Nah, keadaan saat itu waktunya udah maghrib. Jadi udah maghrib tuh. Udah selesai azan maghrib kalau nggak salah. Nah, kemudian Herdi naiklah ke tangga menuju kamar kosannya. Jadi itu udah biasa lah karena udah beberapa hari Herdi nginep di kosan itu. Nah, pada saat Herdi naik ke tangga menuju ke lantai 2, nah di situ posisinya pada saat tangga pertama lurus itu ketemu jendela kamar kosan. Nah, jadi kamar kosan di lantai 2 itu hanya ada 2 kamar. Jadi kamarnya Herdi
sama kamar yang satu lagi. Nah, kamarnya Herdi itu kan di ujung tuh, kamar temannya Herdi, si Pipit itu kamarnya di ujung. Nah, yang sebelahnya lagi itu deket tangga. Nah, jadi pada saat kita naik tangga pertama tuh, lurus ke pertama, itu ketemu sama jendela kamar kosan yang ada di sebelah kosannya Pipit. Pada saat Herdi naik di tangga pertama itu, dia kan ketemu tuh sama jendela tersebut. Jendelanya itu bentuknya kayak nako gitu loh. Jadi beberapa lapis kaca. Nah, pada saat Herdi naik, nah adiknya di belakang tuh, adiknya Herdi saat itu di belakangnya Herdi. Nah, Herdi naik di tangga itu sampailah ke jendelanya dulu tuh, jendela kamar yang ada di sebelah kamarnya Pipit. Pada saat Herdi melihat kaca atau melihat jendela di kamar itu, dia melihat jendela itu ada anak kecil yang lagi main di atas tempat tidur. Jadi kayak main loncat-loncat gitu. Dan di sebelahnya ada ibunya yang lagi ngawasin anak itu main. Nah, Herdi kan kebetulan saat itu adalah tamu. Walaupun dia udah beberapa hari, 2 hari atau 3 hari lah dia nginep di kosan kamarnya Pipit, tapi kan dia banyak gak kenal lah atau belum silaturahmi dengan orang-orang yang nginep atau yang nyewa kosan tersebut. Jadi karena dia merasa gak enak tuh, takut nanti dikirain ngintip juga kan, karena kebetulan waktu itu pas posisi kepalanya tuh pas ngeliat jendela itu gitu kan, dari situ ada orangnya, dan kemudian ada ibunya kan, dia merasa nggak enak, takutnya nanti dikira ngintip atau apalah, apalagi kan dia nggak dikenal siapa tuh orang gitu kan, karena kan pasti ibu itu sama anak itu pasti kenalnya sama Pipit, karena kan mereka sebelahan kamar kosannya. Nah, Herdi nggak enak tuh, jadi pas dia ngelihat anak itu lagi main-main, loncat-loncat dari tempat tidur, dan ibunya kebetulan juga kayak ngelihat ke Herdi, kayak ketemu mata gitu, Herdi langsung bawa muka gitu, seakan-akan nggak ngeliat lah, jadi melengos gitu, melengos ke kanan, karena kebetulan tangga selanjutnya itu ke kanan. Nah, pada saat dia ke kanan ke tangga selanjutnya, sampailah dia di lantai 2. Nah, di situ di lantai 2 itu kayak ada ruangan lagi. Nah, kemudian setelah itu lurus dikit, nah ke kiri itu ada lorong tuh. Nah, di lorong ke kiri itulah tadi kamar kosan yang tadi yang Herdi lihat ada anak-anak yang loncat itu tuh, yang ada ibunya di sebelahnya itu. Nah, kemudian masuk lagi ke ujung, nah itulah kamarnya Pipit yang beberapa hari Herdi nginep di situ. Nah, pada saat sampai di depan kamarnya Pipit, itu kan Herdi buka sepatu tuh, ya kan? Nah, kebetulan adiknya Herdi ada di belakang tuh, udah nyampe juga di lantai 2. Nah, pas lagi Herdi lagi buka sepatu kan dia duduk tuh. Dia buka sepatu, dia ngomong sama adiknya Herdi. Nah, dibilang, itu tadi lu nggak lihat tuh anak kecil loncat-loncat tuh, ada ibunya, gue nggak enak tuh, nanti gue dikirain ngintip gitu kan, ditambah lagi kan gue belum kenalan sama orang-orang sini, apalagi kan gue tamu gitu kan. Dan setelah berapa lama gue nginep sini, gue juga belum ketemu sama orang yang ngekos di sebelah kamarnya Pipit. Jadi gue nggak enak tadi tuh, pas gue lagi melongo gitu kan, ngeliat gitu, ada ibunya ngeliat gue juga gitu. Nah, adeknya Herdi yang denger omongannya Herdi, dia bingung, anak kecil yang mana? Itu yang tadi kita mau naik tangga. Pada saat kita mau naik tangga kan tuh, yang tangga pertama, nah itu kan ada jendela, itu kan jendela yang kamar sebelah tuh, sambil Herdi nunjukin kamar sebelahnya Pipit, itu jendelanya kamar sebelah. Nah, tadi kan gue lagi nggak sengaja kan ada anak-anak loncat, ya gue melongo aja ngintip gitu kan, gue pengen tahu, pas gue ngintip ada ibunya, jadi gue nggak enak kayak gitu loh. Adiknya Herdi, dia dengerin Herdi serius gitu kan, sambil matanya agak-agak disipitin dikit karena dia serius gitu dengerinnya gitu, tapi bingung gitu. Kak, lu lihat yang mana kak, katanya. Herdi yang kesel dari tadi adiknya yang kayak nggak merhatiin omongannya dia jelasin lagi, itu jendela yang kamar sebelah ini yang kita naik tangga, itu tadi anak kecil loncat-loncat dari tempat tidur. Mana sih lo, orang lampunya nyala kok gue lihat gitu. Ngotot tuh Herdi tuh, karena agak kesel nih, ini adiknya nih
mana banget sih dijelasin, kok nggak ngerti sih gitu kan, atau dia bercanda gitu kan. Tapi kayaknya udah dari ekspresi adeknya yang agak-agak serius, karena kayak merhatiin dia ngomong, Herdi juga agak bingung nih kenapa adeknya kayak gini ngomongnya kan. Setelah itu adeknya dia ngomong, "Kak, tadi memang gue ngikutin lo jalan pada saat di tangga itu. Gue lihat lo memang lagi ngelongok tuh, kayak ngeliat jendela itu, yang jendela yang nako itu kan. Nah, kemudian kan lo langsung mata lo entah kenapa tuh langsung lo melengos tuh, kayak buang muka gitu pas habis lo ngeliat jendela. Gue lihat tuh kenapa lo gitu kan. Tadi lu kayak melongok di jendela itu, kenapa tau-tau lu kayak buang muka ke kanan gitu?" Oh, mungkin gue berpikir karena itu kan tangganya mau belok ke kanan tuh, ya lu pasti lihat mukanya ke kanan lah, ke arah tangga tersebut. Tapi Kak, itu jendela itu nggak bisa kelihatan Kak ke dalam. Jadi tambah nggak bisa ngeliat ke dalam gimana sih? Orang lampunya nyala kok, ada anak kayak juga lagi loncat-loncat kok. Kak, itu jendela, ruangan di dalam jendela itu gelap Kak. Gue itu nggak bisa ngeliat apa-apa dari jendela itu gelap Kak. Nggak kelihatan apa-apa lah. Gue nggak tahu lah itu kalau lo lihat apa, orang itu gelap kok. Gelap. Jadi gue kalau lo tanya di dalam ruangan ini nih, sambil nunjuk tuh yang kamar sebelahnya Pipit, itu ada siapa ya, gue kagak tahu. Dan gue juga ngerti maksud omongan lo apa tadi. Lo ngeliat siapa di jendela itu? Orang udah nggak ada siapa-siapa Kak, orang itu gelap Kak. Nah, Herdi yang dengar perkataan adiknya dia bingung, kok dia nggak ngeliat sih? Orang gue lihat kok itu ada anak loncat-loncat dan ada ibunya. Karena ibunya ngeliatin gue jadi nggak enak. Tapi Herdi berpikir mungkin gini, oh mungkin pada saat tahu gue naik, kemudian ibu itu ngeliat gue, mungkin itu lampunya dimatiin kali dan hordenya ditutup. Jadi adek gue gak bisa ngelihat keadaan di dalam kamar itu dari jendela itu. Itu pemikiran Herdi. Yaudahlah, masuk aja yuk katanya. Nah, akhirnya Herdi masuk lah tuh sama adiknya di kamarnya Pipit. Nah, kemudian sampai beberapa lama kan Pipit kan dapat shift itu kan, dia sampai pulang, dia karena shiftnya sore jadi pulangnya malam. Jadi jam berapa dia baru pulang? Jam 9:30-10 lah. Itu udah shift terakhirnya tuh. Nah, pas pulang ya dia menuju ke kamar kosannya. Nah, ketemulah tuh si Pipit sama Herdi sama adeknya. Nah, kemudian dia ngobrol-ngobrol, kemudian keluar yuk kita makan yuk. Nah, keluar tuh Herdi, Pipit sama adenya makan tuh. Ada beberapa warung tuh di sekitar kosan tersebut, di sebelah mall itu. Pas lagi makan-makan kayak gitu, si Herdi ngomong tuh sama Pipit. Dia bilang, "Pit, itu yang nyewa kosan di sebelah kamar lo itu keluarga ya?" katanya. Nah, Pipit yang lagi makan, dia bingung tuh, nih si Herdi ngomong apa sih katanya. Nah, Herdi yang ngelihat si Pipit kayak nggak denger omongan dia ngomongnya sekali lagi, "Pit, itu tuh kosan yang di sebelah kamar lo tuh, itu yang nyewa itu satu keluarga ya," katanya. Nah, Pipit yang lagi makan itu dengar Herdi ngomong gitu, dia langsung berhenti tuh makannya tuh. Dia langsung berhenti. Kemudian dia langsung ngeliat ke Herdi. "Di, lo ngomong apa?" Ya, ditanya kayak gitu, Herdi ngomong lagi, "Lo kok nanya terus sih? Gue udah ngomong 2 kali nih. Ini ketiga kali gue ngomong sama lo. Nih ya, lo denger ya. Itu yang nyewa kosan di sebelah kamar lo, itu keluarga ya, satu keluarga ya." Pipit yang udah denger kayak gitu, mungkin dia berpikir dia takutnya salah denger kali, makanya dia nanya lagi kan, "Di, itu yang di kamar kosan itu kosong, nggak ada orangnya. Sejak gue sewa kosan di situ, itu kamar kosong, nggak ada yang nyewa." Herdi yang denger si Pipit ngomong gitu, dia langsung yang tadi sambil makan itu juga langsung berhenti tuh makanannya tuh, berhenti langsung. Dia ngeliatin si Pipit. Nah, adanya Herdi juga
juga bingung nih. Dia ngomong tuh langsung tuh adanya Herdi. Iya Pit, tadi gue juga kasih tahu tuh sama kakak. Gue bilang, waktu saat di tangga, gue itu nggak ngeliat di jendela itu karena jendela itu gelap. Gue bilang, tapi kakak bilang kakak itu ngelihat dari jendela itu ada anak kecil dan jendela itu waktu itu kamarnya itu terang, dia ngeliat jelas itu ada anak kecil loncat-loncat di tempat tidur, di sebelahnya ada ibunya. Itu kata kakak. Tapi pas gue lihat itu nggak bisa ngeliat apa-apa dari jendela, gelap kayak gitulah. Gue nggak tahu di dalam itu ada apa. Akhirnya Pipi tegasin lagi, iya di itu memang gak ada siapa-siapa, gak ada yang nyewa di kamar kosan sebelah gue. Sejak gue pindah, sebelumnya itu gue gantiin temen gue. Nah, jadi ini kamar ini bukan gue yang nyewa awalnya, ini temen gue yang nyewa, namanya Andi. Nah, jadi Andi itu sebelumnya dia ada di posisi gue sekarang nih, sebagai pengawas. Nah, perusahaan gue itu kemudian mindahin Andi ke Jakarta. Nah, gue dipindahin ke Bogor. Nah, karena gue dipindahin ke Bogor, gue nempatin kamarnya Andi. Nah, itu ceritanya. Nah, sejak pertama kali gue gantiin Andi di kamar kosan ini, itu gue nggak pernah ngelihat ada orang nyewa di kosan sebelah kamar gue karena memang itu kosong. Dan kalaupun ada, itu kayaknya nggak mungkin deh, Di. Karena itu kamar lagi direnovasi, lagi dibenerin. Itu pernah gue lihat beberapa hari sebelumnya. Itu ada ini loh, apa kayak apa namanya, kursi kayu yang untuk tukang itu loh, yang buat dia naik tinggi itu loh. Kayak lagi ngecat kayak gitu. Jadi pas beberapa hari yang lalu kan gue tuh ada tukang tuh. Nah itu kan kayak lagi ngecat tuh kan, dia punya kursi kayu tuh yang dibikin itu dari bambu, dari kayu tinggi buat dia manjat tinggi untuk ngecat itu loh. Nah itu gue lihat itu ada di dalam. Gue bilang, oh ini lagi dibenerin, dibersihin nih. Makanya gue pikir, oh mungkin nanti ada yang mau nempatin. Tapi sampai sekarang belum selesai renovasi kamar sebelahnya, Di. Nah Herdi yang dengar penjelasan sama Pipit, wah, yaudah dia udah nggak langsung makan lagi tuh, langsung ditaruh makanannya, sendoknya langsung nyalain rokok dia tuh. Dia ngerokok, ngeput terus kan ya, sambil ngebus apa namanya, narik napas dalam, kemudian dihembusin tuh nafasnya sama asap rokoknya yang keluar dari mulutnya. Akhirnya dia ngomong, tapi sumpah Pit, kemarin tadi maghrib itu gue liat, gue liat dari jendela itu Pit, itu ada anak kecil loncat-loncat di atas tempat tidur. Nah kan gue penasaran nih, anak kecil ngapain sih loncat-loncat di atas tempat tidur. Ya gue ngintip aja kan, gue melongo dari jendela. Pas gue melongo gitu, itu sebelah ada ibunya. Nah ibunya awalnya kan ngeliatin tuh anak. Nah pas gue melongo dia ngeliat ke gue gitu kan. Ya akhirnya kan gue bawa muka, gue takut dikirain gue ngintip. Kan gue kan tamu di situ kan, gue juga ini apa namanya, pendatang di situ. Dan gue juga belum kenal sama ibu itu, takutnya nanti gue dibilang cabul atau apalah, gue ngintip-ngintip kamar orang. Nah itu penjelasannya si Herdi. Akhirnya Pipit gini, udahlah gini aja deh, kalau lo nggak percaya besok nanti kita lihat tuh kamar kayak apa. Ini kan malam gelap nih ya kan, ntar kita ke kamar aja, ntar lo lihat deh, lo bisa nggak ngeliat di dalam itu katanya. Nah akhirnya selesai makan, mereka kembali tuh ke kamar kosannya Pipit. Nah seperti tadi kan, kalau mau menuju kamar kosan tuh di lantai 2 harus naik tangga dulu tuh. Jadi tangga dulu lurus, satu tarikan gitu kan. Nah itu langsung ketemu sama jendela. Nah itu jendela yang tadi, jendela yang dimana kamar kosan yang tadi Herdi bilang dia ngeliat tuh, ngeliat sesuatu di situ, ngeliat anak kecil loncat-loncat atau main-main di tempat tidur lah. Nah pada saat tadi pulang itu, pas pulang ke kosan, Herdi ngeliat gelap, gak ada siapa-siapa. Dan bukan gelap, itu jendela nggak bisa tembus situasi dalam kamar. Apakah itu ditutup horden atau lampunya mati, itu nggak ketahuan. Jadi nggak bisa ngeliat situasi di dalam kamar. Nah kemudian Pipit bilang, tuh Di, lu lihat tuh, nggak ada siapa-siapa, orang gelap kok kamarnya katanya. Iya, Herdi bilang iya, nggak bisa kelihatan di dalam kamar ada apa ya katanya. Nah ada Herdi juga bilang, iya kak, tadi gue juga lihat kayak gini, gue tuh ngeliat di mana memang di jendela
ya kayak gini nggak bisa ngeliat ke dalam kamar, katanya. Nah, akhirnya mereka bertiga udahlah tuh sampai di lantai 2, mereka menuju kamar kosannya Pipit. Akhirnya mereka tidur lah, istirahat. Sampai esok paginya, nah itu kan udah terang tuh. Nah, pada esok paginya, siang harinya mereka keluar tuh dari kamar tuh. Nah, kebetulan itu pintu kamar kosan sebelahnya Pipit itu kebuka. Dan memang itu ada tukang. Jadi ada tukang itu lagi renovasi itu kamar. Waktu itu lagi ada megang kuas buat ngecat gitu. Jadi dinding itu dicat. Dan memang itu di tengah itu ada tadi yang kayak kursi panjang gitu, yang tinggi tuh, yang buat tukang buat naik-naik kayak gitu. Nah, Pipit yang ngeliat kayak gitu, dia bilang, "Di, tuh lo lihat tuh. Bener kan? Ini kamar memang kosong," katanya. Herdi kan ngeliat ke kamar tuh, dia melongo tuh. Iya, ini kamar lagi direnovasi ya, nggak ada apa-apa gitu. Berarti yang tadi maghrib yang gue lihat kemarin, maghrib gue lihat tuh siapa kayak gitu. Nah, situ betul ada tukangnya, "Mas, lagi renovasi mas." Nah, ditegur sama Pipit. "Iya nih, kayaknya nih mau dibenerin, kayak mau disewain nih kosannya," katanya. "Oh iya, bagus lah mas, supaya saya ada temennya," katanya. "Iya," katanya. Nah, akhirnya turun tuh mereka tuh dari rumah kosan itu. Akhirnya dibilang, "Pit, kemarin maghrib tuh gue bener Pit, gue ngeliat beneran. Itu di dalam itu gue kelihatan dari jendela. Itu ada anak loncat-loncat Pit sama ibunya. Itu gue beneran sumpah," katanya. Kata Herdi tuh ngulangin terus cerita-cerita itu. Akhirnya Pipit ngomong lah, "Jadi gini sebenarnya gue udah tenang nih nginep di kosan ini. Karena sebelumnya kan gue gantiin si Andi. Sampai lo cerita kayak gini, gue udah gak tenang lagi. Karena sebelumnya Andi juga pernah cerita sama gue. Itu pun setelah gue nempatin kamar kosan itu. Nah, pas gue ketemu dia datang lagi ke cabang di Bogor, perusahaan yang di Bogor ini, dia cerita. Dibilang, 'Pit, lo betah di kamar kosan itu,' katanya. Ya gue bilangnya betah. Ya mau gimana lagi, orang sama perusahaan disuruh tinggal di situ kan, kita kan dibayar gratis, nggak bayar." "Oh, bagus lah," kata si Andi. Nah, sebulan gue tanya sama Andi, "Di, emang kenapa, Di?" "Pernah tuh waktu gue tinggal di situ malam-malam tuh. Nah, itu kan kalau kita di ujung kamar lu tuh yang nginep tuh, yang kamar lu kosan itu kan ada jendela tuh. Nah, itu kan kelihatan tuh genteng-genteng itu kan, genteng rumah sebelah." "Iya. Itu malam-malam pas gue lagi ngerokok tuh, kan gue ngerokok di luar, kalau di kamar kan ngep tuh. Gue buka pintu kamar kosan. Nah, gue ke arah jendela itu tuh, gue ngerokok tuh sambil ngeliat genteng-genteng rumah sebelah. Itu Pit, itu gue liat ada cewek Pit duduk di atas genteng." Si Pipit ngeliat, ya wajar lah Andi, mungkin tetangga sebelah kali duduk di atas genteng. Nah, ini bete tuh, nih anak dikasih tahu ngeyel. "Pit, yang gue liat itu bukan cewek biasa Pit. Dia duduk di atas genteng, itu pakai baju panjang Pit, warnanya putih. Rambutnya panjang Pit. Lu tahu kan itu siapa?" Nah, Pipit yang lagi tugas, lagi kerja waktu itu kan, dia langsung berhenti tuh kerjanya tuh. Waktu itu dia kerjanya itu apa namanya, kayak di sebuah toko jam. Jadi toko jam di situ, di mall itu. Dia berhenti tuh, dia kan lagi rapi-rapi jamnya itu, dia berhenti. "Di, maksud lo itu, Di? Kuntilanak, Di?" Gue gak mau nyebut, lo yang nyebut." Nah, si Pipit ceritain tuh waktu dia ketemu sama Andi ngomong kayak gitu ke Herdi. "Iya Di, gue tuh udah tenang, karena selama gue tinggal di kosan itu gak pernah kejadian apa-apa, Di. Sampai lu cerita tuh kemarin. Untung gue tadi malam tidur gue nyenyak karena gue biasa aja. Tapi kan sekarang udah terbuktikan, memang di kamar itu tidak ada siapa-siapa. Dan yang lu lihat, ya gue kagak tahu apa yang lu lihat, Di." Herdi yang ya bingung lah dia. Karena memang yang dilihat itu, Herdi bersumpah, yang dilihat itu adalah benar. Tetapi apa yang dilihat Herdi itu tidak dilihat sama adiknya sendiri yang saat itu ada di belakangnya. Dan itu juga
tidak dibenarkan sama Pipit, karena Pipit udah buktikan tuh tadi pas dia keluar dari kamar kosan, yang dimana kamar kosan di sebelahnya itu kebuka, memang lagi direnovasi, dan itu kamar itu memang kosong. Nah, sejak itulah Herdi kebetulan itu hari terakhirnya dia tinggal di kosan itu, dan dia pulang ke Jakarta. Dan dia nggak kembali lagi ke kosan itu karena kebetulan juga Pipit udah habis masa kerjanya di cabangnya di Bogor. Jadi dia udah kembali lagi ke Jakarta. Nah akhirnya ya Herdi main-main lagi lah ke tempatnya Pipit yang ada di Jakarta. Nah itulah cerita dari Herdi mengenai pengalamannya di kamar kosan temennya. Waktu itu saksinya itu adalah adiknya, maksudnya adiknya bersama dia, tapi adiknya nggak bisa ngeliat, tapi Herdi bisa ngelihat situasi di kamar itu dalam keadaan terang, dan ada anak kecil yang loncat-loncat di atas tempat tidur, dan ada seorang ibu yang di sebelahnya sedang ngawasin anak itu. Tetapi pada saat Herdi melihat ke ibu itu juga melihat ke arah Herdi. Nah itulah cerita dari Herdi. Dan mohon maaf bila ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Dan gue ucapin terima kasih juga yang udah nyimak cerita gue sampai akhir. Sekali lagi, terima kasih.